hak-hak dalam berumah tangga itu memang yang lebih diutamakan adalah laki-laki, sang suami. Kemudian juga dalam muasyarah antara ayah dan anak, perempuan ini memang diharuskan memiliki ketundukan kepada ayahnya dalam perihal perjodohan, meski ketundukan di sini banyak tanda kutipnya. Memang ijbar itu tidak bisa semena-mena, harus berdasarkan konsep maslahahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketemu lagi bersama saya dalam segmen Sodik Sowan di Dalam Kiai. Yang kali ini kita kedatangan tamu. Sebenarnya bukan sowan sih, saya yang disamperin. Saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau itu adalah putri dari guru saya. Beliau orang hebat, dari keturunan orang hebat. Beliau adalah Mbak Ning Imas Fatimahuz Zahra. Beliau itu adalah mubakhisat di Lirboyo, dan juga konten-kontennya di IG-nya mengenai fikih kewanitaan, fikih perempuan itu sangat luar biasa. Viewernya banyak banget. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulik ilmu, menguras ilmu, ya walaupun nggak bakal terkuras, ilmu dari Mbak Imas, atau biasanya saya itu manggilnya Mbak Ning. Mbak Ning karena istri saya itu adik dari Mbak Imas, tapi saya juga posisinya santri beliau. Assalamualaikum Mbak Imas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukannya sekarang itu ngapain aja Mbak Im? Selain aktivis Basul Masail. Ya mungkin bantu-bantu di pondok, sama masih kuliah sih sebetulnya. Kuliahnya di mana Mbak Im? Di Tribakti. Oh di Tribakti, jurusan ngambil Tarbiyah. Oh tarbiyah. Apalagi? Lurus-lurus aja lah ya. Iya, lurus aja. Mbak Im itu aktif di dunia Basul Masail di kalangan pondok pesantren, terutama di perempuan, itu dari sejak kapan sih Mbak Im? Sejak saya sanawiyah, waktu itu saya mondok. Kemudian kan memang kalau di pesantren itu ada yang namanya kegiatan musyawarah, kemudian membahas tentang mengenai masail-masail wakiyah begitu, sehingga saya sedikit banyak mulai tertarik untuk mengikutinya, kemudian mendalaminya. Jadi memang dari dulu suka berdiskusi. Mbak Imas itu punya paman namanya Gus Said. Gus Said itu punya karangan kitab, itu pamannya luar biasa. Itu guru saya juga, Ad-Difa' 'anil Watan ya. Dan juga mbahnya Mbak Imas itu juga pengarang Sirajut Thalibin, Ki Ihsan Jampes. Jadi nggak aneh dong kalau Mbak Imas jadi orang hebat gitu. Mbak Im, mengenai perempuan nih Mbak Im, kan kalau perempuan itu saya pernah baca di meme atau apa ya, ada seorang dokter menulis kitab yang kitabnya tingginya segini tebelnya, kemudian ternyata judulnya Kaifatu Fahmul Mar'atu. Itu tidak akan pernah selesai. Iya, artinya untuk memahami perempuan itu susah banget ya. Lah, makanya saya mau nanya ke Mbak Im ini mengenai perempuan, tapi lebih spesifik ke masalah fikihnya saja lah Mbak Im lah. Yang pertama, perempuan itu beda nggak sih sama laki-laki di dalam hal secara keseluruhan di dalam fikih? Secara keseluruhan tentu dibedakan, memang cenderung menjadi subordinasi dari laki-laki, dalam artian memang perempuan ini statusnya itu ada setelah laki-laki, namun seharusnya perempuan ini menyadari bahwa keberadaan dia itu yang dijadikan subordinasi adalah untuk kemaslahatannya sendiri. Seperti contoh jamaah, laki-laki itu kan tidak bisa bermakmum dengan perempuan. Kemudian hak-hak dalam berumah tangga itu memang yang lebih diutamakan adalah laki-laki, sang suami. Kemudian juga dalam muasyarah antara ayah dan anak, perempuan ini memang diharuskan memiliki ketundukan kepada ayahnya dalam perihal perjodohan, meski ketundukan di sini banyak tanda kutipnya. Memang ijbar itu tidak bisa semena-mena, harus berdasarkan konsep maslahahnya. Ada mukafat. Betul. Itu ya contohnya. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya perempuan itu memang subordinasi laki-laki, namun seharusnya tempatnya adalah untuk dilindungi begitu. Sehingga memang kita ini harus menyadari peran tersebut, bahwa ketika dibersamakan dengan laki-laki kita memang berada makmum di belakangnya, dan seharusnya memang seperti itu untuk menjadikan
dunia ini bisa berjalan dengan ideal. Karena jika misalnya semuanya ingin maju, itu kan sepertinya kurang ini ya, kurang nggak balance ya. tidak balance. Betul, tidak balance. Memang harus ada yang di atas, ada yang di bawah. Cuman kan harus menyadari peran masing-masing sehingga keadilan gender itu bisa terciptakan. Yang laki-lakinya menyadari bahwa keberadaannya itu memimpin adalah untuk menjaga, dan perempuannya itu harus menyadari juga bahwa keterbatasannya itu untuk menjaga marwahnya sendiri gitu. Tadi sedikit menyinggung dari apa yang statementnya Mbak Im, bahwa perempuan itu nggak bisa menjadi imam. Nah sekarang keadaannya kalau ada seorang suami istri, kemudian si perempuannya itu bacaannya lebih fasih daripada laki-lakinya, bahkan lebih alim daripada laki-lakinya. Ini sudah sering terjadi. Apakah ini nggak bisa? Oh, tetap tidak bisa. Oh nggak bisa ya? Saya pernah baca artikel ada di seorang dokter di Amerika yang mengatakan bahwa saya lebih fasih daripada suami saya, makanya saya yang jadi imam. Oh itu tidak bisa guys, menurut ijtihad yang bukan ijtihad, menurut literasi kemudian pendapat-pendapat ulama muktabaroh yang saya ikuti, memang seperti apapun perempuan, jika masalah jamaah dengan laki-laki, dia tidak bisa menjadi imam dari seorang laki-laki sekalipun itu bacaannya lebih baik misalnya, atau mungkin lebih alim. Tapi memang sifat keperempuannya ini sudah dijadikan subordinasi dari laki-laki begitu, sehingga memang tidak bisa. Berarti itu juga nggak bisa menggugurkan imam, juga nggak mesti imam sholat aja ya saya. Imam di rumah tangga misalkan, yang nafkah perempuan, yang laki-lakinya diem aja, tapi dua-duanya sama-sama menerima, itu nggak apa-apa? Apa menghilangkan kewajiban nafkahnya laki-laki nggak? Nggak. Kalau misalnya masalah seperti itu kan nanti ada perbedaan. Jadi kalau masalah ubudiyah itu memang sudah perkara yang fix, tidak bisa digantikan lagi, dalam artian makmum di sini perempuan tidak bisa menjadi imam dari laki-laki. Tetapi jika masalah lain seperti rumah tangga, itu kita mengetahui bahwa di sana ada yang namanya muasyarah bil ma'ruf. Jadi tidak hanya hak dan juga kewajiban, tapi ada namanya muasyarah bil ma'ruf. Jika memang perempuan ini diharuskan untuk bekerja ataupun mencari penghasilan tambahan dan suaminya rela, kemudian berdasarkan dari kompromi oleh keduanya, itu saya rasa, dan menurut fikihnya juga, perempuan bekerja itu diperbolehkan selama memang dibutuhkan. Jadi memang tidak saklek. Di sini tergantung masalahnya bagaimana. Karena memang dalam fikih mazhab Syafi'i itu dikatakan bahwa tanggung jawab nafkah dibebankan seluruhnya kepada laki-laki. Namun di sini kan fikih itu bersifat dinamis ya, sesuai dengan kebutuhan dan masalah, sehingga kalau misalnya memang hal tersebut dikira tidak bisa diterapkan secara keseluruhan atau total, sehingga perempuan ini mengharuskan atau dibutuhkan untuk bekerja dan mencari tambahan biaya untuk kehidupan bersama, itu diperbolehkan, boleh-boleh saja begitu. Berarti kata-kata orang-orang zaman dulu bahwa perempuan itu adalah sumur, kasur, terus apa satunya? Sumur, kasur, dapur. Dapur, berarti itu udah kayaknya secara fikih pun enggak ya? Enggak, secara fikihnya tidak. Memang kita harus mengakui perkembangan zaman ini sangat bisa mengalihkan peran perempuan, bahwa perempuan ini mulai bisa mulai bisa terlihat di ranah publik, mengambil tanggung jawab dalam banyak hal, tidak hanya perkara domestik rumah tangga saja, yaitu sumur, dapur, dan kasur. Begitu juga ketika perempuan menjadi seorang pemimpin negara atau pemimpin daerah. Secara fikih bagaimana itu Mbak Im? Kalau mungkin memang ini sedikit kontroversi, karena Nabi sendiri pernah dawuh bahwa tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkaranya kepada seorang perempuan. Ini memang kontroversi, cuman semakin kesini banyak ulama yang mensyarahi hal tersebut dan juga berpendapat bahwa, termasuk Ibnu Rushdi itu berpendapat, beliau tidak setuju mengenai statement bahwa perempuan ini hanya layak untuk melahirkan dan mendidik anak-anak. Perempuan juga berhak untuk memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki pembelajaran pada seni-seni kehidupan, yaitu seperti halnya melukis, seperti halnya mempelajari hukum. Kemudian perempuan juga berhak untuk mendapatkan tempat di mana di situ yang menjadikan tempat tersebut untuk mengurus masyarakat ataupun untuk mengurus
kepemimpinan di area-area yang memang dibutuhkan. Nah, itu menurut pendapat ulama-ulama. Sehingga dari perkembangan zaman ini kita mengetahui hal tersebut relevan. Karena memang perempuan ini mulai bisa dipertanggungjawabkan tanggung jawabnya, mulai dia ini bisa terlihat kualitasnya dan juga perannya itu memang dibutuhkan sekarang. Jadi tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan juga dibutuhkan dengan globalisasi yang semakin dinamis. Sehingga memang saya pribadi, mungkin pendapat saya pribadi ini, untuk perempuan dalam ranah tersebut, dalam ranah pemerintahan itu masih diperbolehkan karena banyak juga ulama yang berpendapat demikian, bahwa perempuan ini berhak untuk mendapatkan tempat di dalam pemerintahan gitu. Namun jika masalahnya nanti ke ubudiyah, saya sendiri berpandangan kalau hal tersebut harusnya lebih hati-hati, sehingga kita tidak bisa menjadikan seorang perempuan ini imam dari laki-laki. Namun pada ranah yang lain seperti muasyarah, dalam kemasyarakatan, dalam rumah tangga, ini kan karena konsepnya tidak saklek, tidak hanya konsep hak kewajiban sah tidaknya, haram tidaknya, tetapi di situ memang disebutkan sendiri dalam Al-Qur'annya wa ashiruhunna bil ma'ruf, sehingga memang di sini bisa dikompromikan. Jadi tidak seharusnya kita terlalu berhati-hati seperti halnya dalam masalah ubudiyah begitu. Kalau ubudiyah memang tidak bisa sudah, kalau jamaah itu memang harusnya laki-laki yang menjadi imam. Tapi untuk masalah lain masih bisa, dan ternyata banyak sekali ulama yang berpendapat dan berpandangan bahwa perempuan ini layak untuk mendapatkan peran dan juga tempat di masyarakat. Artinya ketika ubudiyah lebih berhati-hati, tapi dengan yang lainnya masih bisa dikompromikan. Betul. Seperti itu ya. Langsung masuk ke masalah seperti toharo dan juga sholat dan yang lainnya. Yang pertama saya mau masalah aurat dulu, Mbak Ibu. Masalah aurat dulu. Di zaman sekarang ini banyak yang menjadi trending bahwa memakai cadar itu menjadi trending karena katanya wajah itu adalah aurat. Di beberapa literatur kitab kuning pun menerangkan bahwa perempuan itu auratnya semua, dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali ketika sholat illa wajah dan juga telapak tangan. Tapi ketika ada orang yang bercadar, kenapa banyak yang mencemooh? Ya, karena dalam berpakaian pun sebetulnya kita dituntut tidak hanya syara'an tapi juga adatan, supaya memang adat di sini dipertimbangkan dalam berpakaian seorang wanita. Meskipun masalah cadar ini kan kontroversi ya, banyak ulama yang mengatakan bahwa wajah aurat dan cadar wajib, tapi banyak juga yang tidak, karena memang kontroversi dan adatnya di Indonesia ini tidak lumrah ataupun justru bisa dipandang negatif jika kita ini mengenakan cadar mungkin dengan aliran-aliran yang radikal ataupun yang sedikit ekstrim, sehingga setidaknya yang penting aurat itu tertutup. Meskipun tidak menggunakan cadar itu sudah cukup sih, sehingga bisa dikategorikan menutup aurat yang syar'an wa adan. Artinya gini Mbak Ibu, sepakat tidak kalau aurat perempuan itu adalah seluruhnya? Aurat perempuan seluruhnya. Di mata laki-laki ajnabi. Ini dalam pandangan apa? Pandangan fikih. Pandangan fikih. Ya tentu, karena tekstualnya kitab literasi, kitab klasik demikian. Cuman kan seluruh tubuh ini ada kalanya bahkan ketika suara itu diperdebatkan, karena manusia tetap memiliki kebutuhan sosial untuk berinteraksi. Tentu jika kita ini terlalu menganggap bahwa keseluruhan dalam artian betul-betul tidak bisa menampakkannya sama sekali, itu akan membatasi ruang gerak kita sebagai makhluk sosial, dan itu tentu tidak maslahah. Seharusnya memang harus diambil jalan yang paling maslahah untuk perempuan itu sendiri. Jika misalnya seluruh tubuh dianggap aurat, berarti kita tidak boleh keluar. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menjadi tugas-tugas kemanusiaan kita, belanja, belajar. Itu akan kesulitan sekali. Sehingga memang di sini konsep maslahah itu sangat dibutuhkan, dan ternyata dalam perbedaan ulama itu juga banyak sekali, bahwa wajah ada yang mengkategorikan aurat, ada yang tidak. Ada yang mengkategorikan suara ini aurat, ada yang tidak. Begitu. Berarti artinya ketika aurat itu dikatakan wajah dan seluruh badan itu berarti memandang karena secara letak geografis adanya di daerah mana, seperti itu enggak? Misalkan
di Arab. Oh, enggak, bukan karena letak geografisnya, tapi potensi adanya fitnah. Memang perempuan ini Madinatul Fitnah, sehingga untuk menjaga dirinya, dia itu diharuskan menutup auratnya, kemudian menjaga dirinya dari hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya sendiri. Dalam artian fitnah tersebut. Fitnah di sini, menurut literasi yang saya baca adalah jima wa muqaddimahnya, sehingga ketika perempuan ini membuka auratnya, kemudian menampakkan perhiasannya, itu akan mungkin sekali timbul ke sana. Oleh karena itu, perempuan ini diharuskan menutup aurat, kemudian tapi juga ada kewajibannya, laki-laki diharuskan untuk qadil basar atau menjaga pandangan, sehingga supaya bisa bersinergi dan menghasilkan keharmonisan. Tidak hanya perempuannya saja yang dituntut untuk menutup aurat, tapi laki-lakinya juga disuruh untuk menjaga pandangannya, begitu. Berangkat ke lagi berpindah ke masalah yang penting lagi bagi seorang perempuan, itu masalah toharo, Mbak. Di kalangan orang awam itu toharo untuk perempuan saya kira kan beda ya, Mbak ya? Iya. Beda, terutama toharo ketika misalkan bersuci dari buang hajat, itu ketika buang hajat, saya pengalaman saya pribadi ya, banyak perempuan kok saya risih perempuan itu tidak mencopot semua pakaian bawahnya misalkan lagi itu. Itu emang kayak gitu bener nggak sih, Mbak? Seharusnya dicopot. Seharusnya dicopot, Mbak ya? Iya, karena memang sangat potensi sekali ada najis di situ. Apalagi daerah-daerah yang memang di situ menjadi tempat keluarnya najis, seharusnya memang harus dilepas dulu supaya perempuan ini betul-betul sholatnya bisa diterima dengan baik gitu. Mungkin tapi banyak yang tidak tahu ya, iya, banyak yang sembrono. Dan padahal itu harusnya diperhatikan, karena masalah ubudiyah ini hendaknya jangan dibuat main-main. Mungkin masalah yang lain, masalah seperti aurat tadi, masalah muasyarah, itu masih ada takwil-takwilnya ataupun masih bisa dipertimbangkanlah sisi masalahnya. Tapi jika masalah ubudiyah ini hendaknya kita betul-betul berhati-hati. Selagi bisa dilakukan, ya dilepas saja. Kalau misalnya tidak bisa, ya harus dijaga ya? Iya, harus dijaga. Harus dijaga dari supaya najisnya atau apanya. Memang najis ini ada yang dimakfu, ada yang tidak dimakfu. Tetapi dalam konteks ketika hal tersebut mampu kita lakukan dengan lebih berhati-hati, kenapa tidak begitu? Basah-basahnya kamar mandi itu najis apa enggak, Mbak? Lantai kamar mandi tuh. Lantai kamar mandi. Kalau untuk berhati-hatinya ya tentu dihukumi najis, tapi secara kasat mata karena kita tidak melihat najis itu secara real, ya berarti tidak najis. Berarti kalau tidak ada ainiyah najisnya di lantai itu berarti nggak najis. Tapi Nggak untuk najis. Berhati-hati dianggap najis. Karena kan kita tidak tahu sebelumnya. Cuman memang kalau misalnya kita ini terlalu berhati-hati juga timbulnya was-was. Sehingga memang harus balance, harus seimbang. Menghukumi kalau misalnya najis itu tidak tampak ainiyahnya, tidak terlihat secara jelas, secara kasat mata, berarti tidak najis. Berarti kan tidak najis karena tidak ada kita lihat. Tapi kalau misalnya dalam konteks kita ingin lebih berhati-hati karena kamar mandi ini adalah tempat yang terbiasa untuk kejatuhan najis atau tempat memang najis itu biasa ada di situ, sehingga untuk berhati-hati ya lebih baik dihukumi najis begitu. Ke daerah intim, Mbak. Salah haid, nifas dan juga istihadah. Ini yang sangat sulit sekali difahami oleh orang-orang awam, dan juga banyak sekali orang pesantren pun masih yang belum paham tentang permasalahan yang ada di dalam haid, istihadah dan juga nifas. Yang pertama, batas minimal haid seseorang itu berapa? Batas minimal haid seseorang itu 1 hari 1 malam. 24 jam. Iya betul. Dengan keluarnya terus menerus, serta minimal keluar di usia 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Kurang sedikitnya itu apa, Mbak? Kurang sedikitnya itu adalah waktu di mana tidak mampu digunakan untuk minimal suci dan juga minimal haid. Karena 16 hari itu kan bisa digunakan sebagai waktu minimal suci dan juga minimal haid. Tetapi ulama ini mengkategorikan kenapa 16 hari kurang sedikit, supaya tidak mampu, tidak digunakan ataupun tidak dikategorikan waktu yang cukup untuk digunakan minimal suci dan juga minimal haidnya. Jadi ada kurang sedikitnya supaya tidak sampai sempurna waktu 1 hari dan juga 15 hari, karena 15 hari ini kan minimal suci. Karena jika misalnya ini masuk waktu yang
cukup untuk melakukan cukup untuk haid dan juga suci itu termasuk banyak, sehingga ada kurang sedikitnya. Itu saya juga baca itu di Uyunul Masail. Iya, betul. Kemudian penghitungan 24 jam. Ketika orang apa namanya mubtadi'ah orang yang pertama kali mengalami haid, kemudian keluar darah lah, bukan haid, dia keluar darah. Penghitungan 24 jam itu penghitungan keluar darahnya apa gimananya, Mbak? Apa udahlah yang penting dia lagi dalam keadaan keluar darah, keluar ataupun tidak, dia dianggap 24, dia dianggap keluar gitu. Secara golibnya. Jadi memang tidak dihukumi sebagai keluar terus-menerus setiap detik, setiap menit, tidak. Cuman golibnya ini ketika 24 jam ini keluar, jadi misalnya dalam beberapa menit kita mengeluarkan darah, beberapa jam kita mengeluarkan darah, itu selama 24 jam, maka itu cukup. Atau kalau misalnya haidnya ini lebih dari 24 jam, tapi terputus-putus selama 7 hari, dan 7 hari ini ketika dikumpulkan ternyata dalam saat keluar haid itu sudah mencapai 24 jam, maka itu juga dihukumi haid. Berarti hanya diperkirakan dong, Mbak Im? Iya, tentu. Karena tidak bisa jika kita betul-betul mengeluarkan 24 jam terus-menerus seperti air keras. Betul. Memang golibnya, karena kecuali kalau misalnya keluarnya itu 1 hari berhenti, 1 hari keluar, ini sudah masuk nanti regulasinya istihadah. Tapi kalau misalnya terus-menerus haid ini secara golibnya, kalau misalnya dia ini keluar dan di jumlah itu sudah 24 jam atau selama 24 jam ini dia ketika ke kamar mandi menemukan bahwa dirinya masih terus mengeluarkan darah, itu sudah cukup dihukumi haid. Nah sekarang karena di zaman yang sudah modern seperti ini, banyak makanan-makanan yang sudah tercampur kimia sehingga mencampuri tubuh sehingga tubuh seorang manusia itu bisa berubah-ubah. Istiqra Imam Syafi'i, observasi dari Imam Syafi'i itu kan 9 tahun ya, 9 tahun. Nah sekarang ada seorang yang mengeluarkan darah usia 7 tahun. Ketika diteliti, menurut ahlul khubro, berarti dalam hal ini dokter, itu haid. Itu gimana, Mbak? Haid apa bukan? Ada ahlul khubro, dokternya ngomong dia itu mengeluarkan darah, ternyata ini darah haid. Dia tuh udah haid. Itu reproduksinya sudah berfungsi. Itu bisa dikatakan haid apa tidak? Omongan dari ahlul khubro itu atau dokter itu bisa diiktibar tidak? Sebetulnya masalah ahlul khubro ini dalam fikih memang bisa diiktibar. Dalam hal contoh ketika seseorang ini berpenyakit dan penyakitnya itu memang darurat serta obatnya ini hanya perkara haram atau perkara najis, misalnya daging babi atau daging anjing, arak, itu kan diperbolehkan jika memang ada rekomendasi dari ahlul khubro. Tetapi jika dalam masalah haid ini, karena ubudiyah lagi, saya mungkin tidak berani menghukumi bahwa hal tersebut mu'tabaroh atau bisa dihukumi haid dari ahlul khubroh yang mengatakan 7 tahun ini dikatakan haid, mungkin karena reproduksinya sudah berfungsi. Saya tidak berani mengatakan hal tersebut karena hal yang saya yakini adalah ijtihad dari para ulama salafus saleh, termasuk ijtihad Imam Syafi'i. Karena saya pernah Mbak Im, lagi sekitar 5 tahun yang lalu saya tuh ada diundang di Bahsul Masail, di forum Bahsul Masail, kemudian mau mengkritisi hasil observasi daripada Imam Syafi'i mengenai sinul haid bagi perempuan. Tapi ternyata hasilnya pun nggak ada yang berani gitu. Iya, memang nggak ada yang berani. Cuma kan kenyataannya banyak ya, memang kasuistik beberapa kasus saja, tidak lumrah. Tapi itu kan membingungkan. Secara observasi daripada Imam Syafi'i, istiqra Imam Syafi'i dia belum haid, tapi secara kedokteran, secara medis dia sudah dikatakan haid. Betul. Apa dia harus sholat? Apa dia tetap sholat? Apa dia kan kaitannya dengan thawab sama dosanya? Iya, kaitannya dengan kewajibannya sebagai seorang. Iya, itu kaitannya dengan seperti itu. Akhirnya kan membingungkan ya Mbak Ima. Tapi di sisi lain kita nggak berani merujuk menjabel. Iya, karena kan bagaimanapun juga itu harus satu paket. Iya. Kalau kita berani mengatakan itu haid, kita harus bertanggung jawab dengan hukum-hukum rentetan di belakangnya. Iya. Satu qadiyah. Iya, tidak bisa hanya 7 tahun sudah haid, nanti yang lainnya ikut ijtihad Imam Syafi'i kan tidak. Iya, berarti bisa talfik ya. Iya. Tapi apa benar? Saya pernah
pernah dengar lah bahwa Imam Malik itu tidak mempunyai batas minimal haid, artinya tidak mesti 1 hari 1 malam. Itu bisa, kalau misalkan iya, bisa dijadikan sebuah solusi ketika seorang tidak bisa menghitung 24 jam kemudian langsung haid sajalah gitu. Iya, memang ada pendapat juga yang mengatakan bahwa pokoknya perempuan ini kalau keluar darah dia haid, kalau berhenti dia suci, begitu. Enak sekali. Iya, jadi tidak ada regulasi istihadoh atau apa, pokoknya kalau keluar darah dia haid, kalau berhenti dia suci. Ini biasanya memang tidak berani digunakan sembarangan, tapi bisa menjadi solusi jika memang ada ibu rumah tangga yang misalnya dia melahirkan anaknya banyak sekali, kembar banyak, kemudian dia sangat kesulitan untuk memikirkan haidnya, nifasnya, kapan sucinya, kapan dia sholatnya, karena memang sudah sangat syughul sekali dengan memiliki anak itu, maka diperbolehkan. Oleh guru saya juga pernah dipaparkan, ya sudah kamu pakai hukum itu saja. Jadi kalau kamu keluar berarti kamu haid ataupun nifas, kalau kamu berhenti ya berarti kamu suci. Tapi ini tidak bisa dipakai sembarangan sih, karena terkesan akan menggampangkan hukum, meremehkan ya. Jadi memang ini hanya solusi saja. Sifatnya solutif ya. Iya. Kemudian di masalah haid, ketika seorang mulai haid dan berhenti haid, apa yang harus dia lakukan, Mbak? Misalkan apakah ada sholat yang harus diqodho, atau ada puasa, atau ada imsak, itu gimana sebenarnya? Ya, kalau misalnya puasa ini itu harus diqodho sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Tetapi jika sholat, dia misalnya mulai haid adalah duhur, maka sholat duhur ini ketika dia haidnya itu ketika sholat duhur, dan sholat duhur tersebut waktunya cukup untuk digunakan dalam 1 kali sholat dan juga 1 kali bersuci, maka dia ketika suci wajib untuk mengqodho sholatnya. Wajib untuk mengqodho sholatnya, karena dia haid dalam waktu duhur, betul, sebabnya datang ketika waktu duhur. Tapi jika waktu duhur ini adalah dia memasukinya dan mengetahui saat haid itu ketika sudah sekiranya bisa digunakan untuk 1 kali sholat dan 1 kali bersuci, maka wajib untuk mengqodho sholat duhur tersebut. Karena sebetulnya dia masih bisa sholat, tapi dia belum nggak sholat. Kemudian sebelum sholat dia udah tahu kalau dia haid. Nah ini maka dia punya kewajiban untuk mengqodho sholat duhur tersebut. Dosa nggak? Apa? Si perempuan itu dosa nggak? Enggak. Berarti kan dia kan menyia-nyiakan waktu untuk sholat. Tapi kan karena dia tidak tahu, cuman sebetulnya masih ada waktunya, sehingga dia masih memiliki tanggungan. Tidak dosa tapi ada tanggungannya, dikarenakan sebabnya itu datang pada saat waktu di mana sebetulnya dia bisa melakukan sholat. Berarti dia bukan ta'addi? Bukan. Saya kira ta'addi. Enggak. Tapi artinya kan memang ada perintah sholat, as-sholatu ala waktiha, kan ada perintah walaupun nggak wajib ya sholatu ala waktiha. Tapi kan dia itu masih mempunyai kesempatan untuk sholat. Iya. Tapi dia menyanyiakan keburu haid dulu, keburu datang mani dulu. Tapi kan karena dia tidak tahu, mani tersebut bukan sesuatu yang disengaja atau akan datang pada saat itu. Tapi sebelumnya kan ada tuntutan bahwa dia itu as-sholatu ala waktu. Tapi kan sholat tidak harus awal waktu juga, yang penting tepat pada waktunya. Ini dalam artian ketika dia itu melakukan sholat dalam waktu tersebut, dia sebetulnya masih bisa melakukan sholat, tapi ternyata dia tidak sholat, dan kemudian maneknya keburu datang, ya dia punya tanggungan. Nah, saya pernah baca di sebuah kitab, bener ya, saya minta pembenaran. Ketika dia itu haid, kemudian ada di waktu asar, zuhurnya diqodho. Enggak, itu nanti ketika maneknya hilang. Iya, ketika maneknya hilang. Iya, ketika maneknya hilang, maka yang wajib diqodho adalah sholat yang bisa dijamak dengan sholat tersebut, dengan waktu sholat tersebut. Misalnya maneknya hilang ketika asar, berarti zuhurnya wajib diqodho. Tapi jika sholatnya tidak bisa dijamak, subuh contohnya. Ya, subuh aja subuh aja, nggak perlu mengqodho isya, nggak gitu. Sulit ya haid ya. Ini masih biasa sih kalau haid, tapi kalau istihadoh itu saya sendiri masih harus terus belajar. Lah, sekarang ada orang keluar darah. Keluar darahnya terus menerus 3 bulan. Itu mubtadi'ah, baru pertama kali haid? Enggak mu'tadah orang yang biasa haid. Dia terus menerus selama 3 bulan, sampai misalkan dari bulan Sya'ban lah, Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal. Dia 3 bulan tuh mengeluarkan darah, terus mana yang haid dan mana yang bukan kalau seperti itu? Kalau istihadoh itu nanti regulasinya kepada sifatnya darah.
warna dan sifatnya darah. Ada kalanya darah ini kuat, ada kalanya darah ini lemah. Nanti ketika ketika darah ini kuat, maka itulah yang dihukumi haid. Tapi ketika darahnya lemah, itu nanti dia dihukumi istihadah. Tapi regulasinya juga tidak hanya itu, banyak sekali. Tergantung dia ini baru pertama kali haid atau tidak, dia punya adat atau tidak, kemudian keluarnya terputus-putus atau tidak, itu harus diperjelas juga supaya bisa menghasilkan hukum yang konkret begitu. Berarti kalau yang 3 bulan itu keluar? Ya, yang 3 bulan keluar, tapi dia bukan pertama kali. Enggak. Kalau bukan pertama kali haid, maka yang dihukumi itu nanti darah kuatnya. Darah kuatnya. Iya, darah kuat itu yang berwarna merah, hitam, dan berbau. Berarti dua warna itu saja, hitam dan merah saja yang dianggap. Berarti kuning sudah lemah. Coklat juga sudah lemah. Dan berbau. Tapi kalau warnanya pekat namun tidak ada bau, itu sudah tetap dihukumi darah kuat. Jadi yang dimenangkan itu adalah warna dan sifatnya. Biasanya sifatnya kan kental dan warnanya pekat, itu sudah pasti masuk kategori darah kuat. Lah, dia kan apa namanya, mulai dari Sya'ban nih Mbak Im ya. Nah, kemudian ketika puasa dia berarti kan masih mengeluarkan darah nih. Dia puasa apa enggak nih Mbak Im? Puasa atau tidak? Sya'ban udah keluar 1 bulan. Iya. Ramadan sesuai adatnya ya, sesuai adat sebelumnya. Kalau misalnya dia ini darah kuatnya keluar, maka dihukumi haid. Kalau misalnya sudah darah lemah berarti istihadah, ya dia tetap harus puasa gitu. Kodonya di bulan Syawal, yang dia masih keluar haid, masih keluar darah. Iya. Yang sah berapa hari? Maksudnya? Di Syawal dia mulai kodo nih, dia mulai kodo. Kan tadi puasa Syawalnya masih keluar. Syawalnya masih keluar, terus menerus keluar terus. Ada kasusnya. Saya punya teman yang punya teman yang keluar darah terus. Banyak sih, iya kasusnya. Saya juga ada. Nah itu ketika Syawal dia puasa untuk mengkodoi bulan yang sebelumnya. Dalam keadaan keluar darah. Itu dia harus menghukumi dulu darahnya ini bagaimana. Nah sekarang kalau misalkan cara menghukumi darah secara konkret itu setelah bersih sebetulnya. Jadi kita tahu sebetulnya betul-betul keluarnya ini rentangnya berapa lama, 3 bulan nih. Kemudian dalam 3 bulan itu kita harus betul-betul mengetahui darah kuatnya berapa hari, darah lemahnya berapa hari, terputus-putusnya berapa hari, sempat berhenti atau tidak. Sebenarnya kasus dari teman saya sih tadi tamsil aja 3 bulan. Kasus teman saya itu setahun Bang. Setahun. Artinya ketika dia nggak cepet-cepet kodo, nggak nunggu darah itu berhenti, dia akan terkena Ramadan selanjutnya dong. Iya, tapi kalau misalnya terus-menerusnya sampai sebegitu lama, berarti dilihat adatnya saja. Adatnya, kemudian ketika misalnya memang adatnya ini dihukumi haid dan regulasi darah kuatnya itu juga bisa dimasukkan sebagai haid, maka darah-darah setelahnya, darah-darah lemah itu dihukum istihadah, dan pada saat itu juga dia bisa melakukan aktivitas sebagai orang yang suci. Kalau saya gini, saya memberikan solusi ke teman saya itu gini. Ketika dia puasa dia wajib puasa secara seluruhnya sebulan. Tapi yang sah hanya 15 hari. Kalau saya gitu, karena kemungkinan haid kan itu ya, kemungkinan haid dan suci itu ya. Kemudian dia nantinya juga kalau mau yang sah 14 hari. Yang satunya buat ikhtiyat. Kemudian di bulan berikutnya dia mau kodo harus sebulan lagi, tapi yang sah juga 14 hari. Tapi masalahnya dia terus menerus. Iya, tapi dalam keadaan keluar darah itu dia wajib kodo, tapi yang sah cuma 14 hari. Saya kasih solusinya gitu. Yang satunya ikhtiyat, kemudian nantinya 4 hari, yang sah 2 hari. Oh, saya baru tahu sih. Kalau saya ambil solusi seperti itu. Karena saya pernah baca, kalau nggak salah di Syarwani itu seperti itu. Kalau untuk orang yang terus-menerus selama 1 tahun, karena nanti madorotnya dia terkena fidyah kan. Iya betul. Fidyah karena meninggalkan melewati 1 tahun. Melewati 1 tahun Ramadan. Ada madorot yang lebih kuat. Lebih tinggi lah. Sehingga kata saya, ya itu solusinya kalau misalkan nggak mau terkena fidyah. Sedangkan orangnya kan dia orangnya melarat, nggak punya, orang yang nggak punya. Artinya ketika dia fidyah itu justru membebani dirinya. Mau puasa 2 bulan orang dia masih keluar, mau kena kifarat. Mau puasa mau bayar pakai beras nggak punya gitu loh. Jadi saya, ya udah solusinya itu, kata saya itu. Kalau nggak salah saya pernah baca di Sarwani seperti itu. Lah sekarang mengenai
Sosial lagi nih Mbak, sosial perempuan yang lagi heboh sekarang TikTok. Orang joget-joget di TikTok itu gimana Mbak Im? Ini sama sebetulnya hukum visual itu ada sendiri ya daripada hukum asli, karena dalam literasi kitab itu dicontohkan seperti kaca, ketika seorang kaca ataupun surah mir'ah ataupun surah di situ memiliki regulasi hukum yang berbeda. Tidak serta-merta hukumnya itu seperti melihat langsung. Jadi memang di situ harus ada pemicunya. Misalnya karena ketika melihat langsung itu kan sebetulnya tidak diperbolehkan jika tanpa adanya hajat ataupun tanpa ada kebutuhan yang muktabaroh ataupun tanpa adanya sesuatu yang melegalkan hal tersebut. Ini dalam literasi kitab salaf. Tetapi jika dalam surah ataupun dalam kaca, melalui kaca, melihat ajnabi melalui kaca, itu hukumnya berbeda jika memang tidak menimbulkan fitnah ataupun syahwat. Nah, di sini sama dengan hukumnya upload foto. Upload foto itu kan berupa bentuk surah ya, berupa bentuk surah, video juga visual, tidak secara langsung. Ini jika sudah seperti fenomena sekarang atau fenomena TikTok yang berjoget-joget itu, sebetulnya kita harus meninjau dulu apakah dia menutup aurat. Kemudian gerakannya ini sensual atau tidak, iya. Kemudian dia ini tujuannya apa? Meskipun tujuannya untuk tujuannya hanya untuk bersenang-senang, tapi karena di situ ada potensi yang lebih membahayakan, ya sebaiknya dihindari. Iya betul. Seharusnya perempuan menyadari hal tersebut sih. Hal joget-joget di TikTok itu bukan bikin kita itu terkenal. Ya mungkin bisa bikin kita terkenal. Cuman seharusnya perempuan itu lebih sayang kepada muroahnya, marwahnya, bahwa kalau orang terjaga itu ya tidak akan melakukan hal-hal yang kurang layak untuk menghormati harga dirinya sendiri gitu. Jadi memang seharusnya dihindari kalau untuk joget-joget, atau kita bisa menggantinya kok dengan konten edukasi ataupun konten memasak misalnya, atau konten-konten lain yang lebih banyak daripada tanpa memperlihatkan lekuk tubuh, kemudian tanpa melakukan hal-hal yang sebetulnya bisa menurunkan marwah kita sendiri sebagai perempuan. Ada juga saya itu ngajar di salah satu sekolah ya Mbak Im, yang sekolahnya itu isinya perempuan semua. Saya itu dikelilingi perempuan-perempuan. Iya, tapi di pondok juga gitu. Mustahik saya juga. Iya. Saya dikelilingi perempuan-perempuan. Ada yang cantik, ada yang biasa aja gitu. Dan ada yang ya perempuan itu kan macam-macam, banyak sikapnya, sifatnya ke saya bagaimana. Itu pernah tanya hukum joget di TikTok, ya ada gerakan, tapi dia itu untuk dakwah. Artinya untuk dakwah ada edukasi lah, ada nilai edukasinya. Tapi dia ada takhonnusnya loh. Ya itu ya berarti tinggal dimenangkan yang mananya. Berarti jama'al halal wal haram wal haram gitu. Iya, harusnya begitu. Tapi sekarang itu media seperti TikTok itu menjadi sarana yang hebat banget loh buat berdakwah itu hebat banget. Memang kalau misalnya tidak inovatif, kita kurang dilirik ya. Jadi memang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Padahal seharusnya dalam mengikuti arus pun kita tidak boleh semerta-merta terbawa arus. Iya. Harus ada filternya. Harus ada filternya. Seharusnya bisa sih kalau misalnya lebih inikan lagi, konten-kontennya itu tidak harus mengandung ataupun ada gerakan sensualnya. Tapi kalau menurut saya malah tidak nyambung ya dakwah, tapi ada ininya. Iya, itu campur gitu akhirnya. Ini Mbak Im, tadi mengenai surah ya, melihat surah. Berarti kalau misalkan Mbak Im nih upload. Kemudian foto Mbak Im. Berarti kan itu surah atau mir'ah ya? Iya. Mir'ah sama zujat beda ya? Zujat kaca sama. Oh sama? Barangkali ada perbedaan? Enggak ada ya? Berarti kan kita dihukumi sama dengan melihat di mir'ah atau zujat gitu. Iya. Lah, kemudian fotonya Mbak Im menutup aurat. Tapi ada orang yang enggak itulah, maksudnya malah suka gitu sama Mbak Im. Artinya kan dia berarti punya syahwat. Salah siapa kalau kayak gitu? Salah yang syahwat. Harusnya kalau misalnya mengikuti konsep berhati-hati, sangat berhati-hati sekali yo,
tidak usah upload foto, juga tidak usah melihat begitu. Cuman kadang kan orang ini ada tantangan zamannya, kebutuhannya untuk mengaktualisasikan diri meskipun itu sebagai perempuan. Jadi mau tidak mau kita itu menampakkan kepada khalayak itu bukan untuk maksudnya dalam tanda kutip bukan untuk dilihat kecantikannya, tetapi maksudnya gini loh Mbak Im, syahwat itu nggak mesti seksual ya? Iya. Maksudnya syahwat dia suka ini orang cantik banget, itu syahwat. Iya, melul kolbi kan. Cuman masalahnya perempuan itu dalam kasus-kasus yang Madinatul Fitnah, ditakutkan adanya fitnah di sini syahwatnya menuju ke situ. Ke seksual. Iya, ke seksual, bukan syahwat-syahwat yang hanya kecondongan hati, karena sulit jika kita mengukur hati manusia. Iya, itu maksudnya. Iya, kalau sepemahaman saya kan syahwat itu nggak cuma ke arah seksual, saya mailul kolbi itu juga termasuk syahwat. Iya. Artinya ketika Mbak Im tadi ngomong mengupload foto yang penting tidak syahwat, susah dong kalau udah mailul kolbi. Iya, tapi syahwatnya itu syahwat yang berujung ke fitnah. Syahwat yang memang di situ akan mendatangkan hal-hal yang dilarang syara, seperti halnya seksual itu. Tapi kalau misalnya kecondongan hati, ini sulit kalau dihukumi. Berarti bukan itu ya? Bukan itu. Berarti syahwat yang arahnya ke potensi madinatul fitnah, dan juga ya artinya ke seksual. Iya, tidak mailul qalbi, artinya ketika cantik, oh cantik banget, saya suka banget. Enggak. Sampai tapi kalau misalnya literasi yang lain, maksudnya dalam keberhati-hatian yang lain untuk misalnya tasawufnya, kemudian itu nggak bisa. Kalau misalnya menghukum ilmu dohir, fikihnya kecondongan hati itu tidak bisa dianggap. Nggak bisa itu ya. Iya. Kalau ke tasawuf udah nggak nyambung. Iya, udah nyambung. Bukan kelasnya kita, kelasnya mbahnya Mbak Imas itu sih. Jadi kadang orang tuh kalau misalnya, kadang kan orang mengomentari orang lain dengan disiplin keilmuan yang macam-macam. Harusnya perempuan tuh nggak usah kayak gini. Lah, lihatnya dari mana dulu, orang saya nguploadnya ini sudah sesuai dengan regulasi perempuan yang menutup aurat, kemudian juga tidak ada hal-hal yang sekiranya mengundang ataupun sensual begitu ya. Tapi tetap tidak boleh. Oh, berarti dia ini menilainya dari segi tasawuf misalnya, dari segi hal-hal yang lebih rumit dan itu sulit untuk hamba keras reguler seperti itu. Nah sekarang gini, kalau misalkan kayak gitu kita fasik nggak ya? Kan man tafaqquh wa lam yatasawwaf faqad tafassaqta itu. Waman tasawuf walam natafaqah faqad tazandaq. Orang yang fikih saja tapi nggak tasawuf, fasik atau apa kebaliknya lah, atau tasawuf saja nggak fikih, zindik. Gimana itu ya? Sulit ya. Memang juga dalam saya juga pernah baca, syariat tanpa hakikat itu kosong. Hakikat tanpa syariat juga bohong. Oke Mbak Im, kayaknya sampai sini aja lah. Iya. Ini luar biasa sekali ngobrolnya, luar biasa. Mbak Im itu adalah sosok yang hebat, kalau menurut saya adalah wanita salah satu wanita terhebat yang pernah saya kenal. Jadi di konten saya itu saya sudah ngobrol sama 2 perempuan, satunya Mbak Im. Satunya ada aktivis dari akademisi. Dari akademisi, dia tuh udah ke Belanda, ke Afrika Selatan dan kemana. Dan saya kagum sama dua-duanya. Secara berbeda ya, Mbak Im secara literasi pesantrennya dan beliau secara akademisnya. Dan saya kagum kepada Mbak Im. Memang orang itu sendiri-sendiri. Tapi saya sangat kagum banget sama Mbak Im. Jarang seorang perempuan, jarang sekali yang bisa memahami secara detail tentang masalah perempuannya itu sendiri. Jarang, apalagi masalah sosial seperti yang tadi Mbak Im berikan statementnya. Luar biasa Mbak Im. Terima kasih atas waktunya Mbak Im. Ini saya sedikit agak maksa sih karena saya berlindung kepada istri saya yang ada kesayangannya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Sebetulnya saya suka sih berdiskusi seperti ini, membuka cakrawala pemikiran dan juga wawasan kita. Nanti di belakang kamera kita diskusi lagi lah. Tadi saya mau sedikit agak nyangkal tapi kayaknya nggak etis. Boleh, seharusnya nyangkal aja. Makasih, selamat mudah-mudahan sukses Mbak Im dan juga keluarganya. Salam buat keluarga di sana, keluarganya sehat-sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, channel HM Al Inaroh. Allahumma fiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.